Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Supriyanto. Saya adalah guru matematika SMA Negeri 1 Bawang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyajikan sebuah video pembelajaran untuk mata pelajaran matematika peminatan kelas 11 semester genap dengan tema polinomial. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini itu setelah kalian menyimak video ini, diharapkan kalian semua pertama memahami definisi dari polinomial. Kemudian yang kedua, diharapkan kalian mampu untuk membedakan antara polinomial dengan yang bukan polinomial. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian bisa menggunakan operasi hitung, khususnya untuk 3 operasi hitung, yaitu jumlahan, pengurangan, dan perkalian pada polinomial. Kemudian yang keempat, ya, nanti kalian diharapkan dapat menentukan nilai suatu polinomial dalam suatu permasalahan yang sederhana. Ya, itu tujuan kita pada pembelajaran kali ini. Bagi saya, matematika bermakna makin terlatih, makin tinggi logika. Jadi semakin kita banyak latihan, maka semakin tinggi tingkat kemampuan kita untuk melogika setiap permasalahan yang kita hadapi. Mungkin itu menjadi satu alasan kenapa kalian harus belajar matematika, kenapa kalian harus semangat untuk belajar matematika. Oleh karena itu, yuk kita belajar matematika. Belajar matematika, let's enjoy the maths. Baiklah, sekarang kita masuk ke polinomial. Ya, untuk menguasai polinomial, nanti kita ada beberapa tahapan ya. Pertama, pada video ini ya, nanti kita akan belajar tentang definisi polinomial, kemudian membedakan polinomial dengan yang bukan polinomial, kemudian menggunakan operasi hitung, penjumlahan, perkalian, dan pengurangan pada polinomial. Kemudian yang nanti sini kita belajar untuk menentukan nilai polinomial supaya kita tahu gambaran tentang nilai polinomial itu seperti apa gitu ya. Setelah itu semua dikuasai, nanti kita akan berlanjut untuk yang video yang kedua. Nanti di sana kita akan belajar tentang pembagian polinomial. Kemudian yang ketiga, kita akan belajar untuk menentukan nilai polinomial. Ya, di sana ada 2 metode substitusi dan metode sintetik. Ya, nah seperti apa itu nanti kita bahas ya. Video yang keempat, nanti kita akan membahas tentang teorema, namanya teorema sisa. Kemudian yang terakhir nanti ada teorema faktor. Ya, baiklah, sebelum kita mulai untuk belajar polinomial, ya terlebih dahulu saya berikan petunjuk. Nanti dalam pembelajaran online ini, saya akan menggunakan 2 media, ya. Yang pertama yaitu berupa LKPD, ya. Nanti LKPD ini saya wujudkan dalam aplikasi Android, ya. Jadi nanti kalian bisa menginstal di smartphone kalian masing-masing. Oke. Ya, yang kedua saya menyiapkan ada namanya video pembelajaran. Ya, supaya lebih mudah lagi untuk mengaksesnya, saya sudah menyiapkan namanya adalah Google Site. Nanti di Google Site ini, nanti video ini akan tertata rapi, terurut sesuai dengan babnya masing-masing ya. Jadi kalian bisa nanti masuk ke alamat yang saya tulis di bar warna hijau di bawah ini. Kalian akan menuju ke namanya Google Site saya. Nah, sekarang kita masuk ke polinomial ya. Kita awali dari yang paling dasar, yaitu definisi polinomial. Polinomial adalah pernyataan matematis yang berhubungan dengan jumlahan perkalian pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Nah, untuk polinomial ini pangkat tertingginya itu minimal 3, lebih dari 3 boleh. Kenapa? Kalau pangkatnya 2 atau 1 itu punya nama sendiri soalnya ya. Kalau yang pangkatnya 1 itu nanti kalau bentuknya persamaan dalam persamaan linear. Kemudian kalau yang pangkatnya 2 kita ketahui sebagai persamaan kuadrat. Nah, untuk yang lebih dari 2 itu karena banyak, itu beri satu nama aja, yaitu namanya adalah polinomial.
Ya, dalam polinomial nanti ada istilah yang perlu kalian ketahui ya. Nah, sebelum kita mengenal istilah-istilah itu, kita terlebih dahulu mengenal bentuk umumnya dulu. Bentuk umumnya kalau saya tuliskan adalah seperti ini. Ya, saya bacakan yaitu AN dikali X pangkat N plus AN-1 dikalikan X pangkat N-1 ditambah dan seterusnya sampai dengan yang paling ujung itu adalah A0 ya. Dari unsur pembentuk ini ada yang diberi nama namanya adalah variabel, yaitu di sini saya simpulkan sebagai X. X itu adalah variabel atau peubah, yaitu suatu pengganti untuk nilai yang belum diketahui. Jadi kalau kita belum tahu nilainya, maka kita bisa menyimbolkan dengan suatu huruf, yaitu bisa huruf Romawi atau pakai huruf yang lain kayak huruf Yunani boleh digunakan ya. Ya, itu variabel. Kemudian ada lagi itu yang di bagian atas itu ada simbol N, kemudian N1, kemudian mengecil sampai dengan 2, 1 ya, itu yang di bagian atas itu namanya adalah eksponen atau pangkat. Nah, syarat untuk pangkat pada polinomial itu harus berupa bilangan bulat positif. Jadi kalau bukan bilangan bulat positif, maka bukan polinomial. Jadi ini bisa kita gunakan untuk membedakan antara yang namanya polinomial sama yang bukan polinomial, begitu ya. Ya, kemudian istilah berikutnya yaitu saya simpulkan dengan AN, kemudian AN yang 1, seterusnya sampai dengan A1 ya, itu adalah namanya koefisien. Koefisien itu adalah pendamping dari variabel. Jadi kalau ada variabel di depannya ada angka, maka angka ini namanya adalah koefisien, begitu ya. Nah, untuk koefisien ini adalah bilangan real bentuknya ya. Kemudian untuk yang satu lagi setelah berikutnya yaitu ada namanya adalah konstanta, yaitu suatu yang single, sendirian, jomblo, yaitu kalau di sini saya sebutkan dengan A0, itu namanya adalah konstanta atau suku tetap. Nah, untuk suku tetap ini adalah berupa bilangan real juga seperti koefisien juga, gitu ya. Ya, saya tambahkan satu istilah lagi, yaitu namanya adalah suku. Ya, suku adalah variabel beserta koefisien atau konstanta yang dipisahkan oleh operasi hitung, penjumlahan atau pengurangan. Ya, kalau kita lihat dalam bentuk umum ini, ya saya kelompokkan nih. Kalau misalnya sudah jelas itu adalah operasi hitung, maka tiap-tiap kelompok seperti ini, ya ini namanya adalah suku. Ya. Karena pada polinomial itu terdiri atas banyak suku, ya maka istilah polinomial itu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia namanya adalah suku banyak. Ya, berikut ini saya sampaikan contoh dari suku banyak, ya, yang kalau dari bentuk umumnya. Sekarang kita ke contoh realnya seperti apa. Contohnya seperti ini. Ya, ini adalah polinomial karena suku-sukunya semuanya adalah berupa bilangan bulat positif. Nah, sekarang kita cermati dari contoh ini ya. Di sini nanti akan kita temukan ada 7 suku ya. Itu siapa aja? Yaitu yang pertama adalah 3x pangkat 5, kemudian 12x pangkat 3, kemudian yang berikutnya adalah 4yx kuadrat, kemudian yang berikutnya yang keempat itu adalah 7y kuadrat x kuadrat, kemudian yang kelima adalah 9y kuadrat x, kemudian yang keenam 8xc kuadrat, kemudian yang terakhir yaitu yang berupa konstanta itu adalah 17. Jadi totalnya ada 7 buah suku ya. Ya, selain itu kita juga bisa mengamati di sana ada 3 variabel. Kenapa 3? Karena di situ ada hurufnya ada 3 macam ya. Ada X, ada Y, ada C. Kemudian kita bisa melihat lagi juga ada istilah namanya koefisien ya. Kalau kita hitung koefisiennya itu ada 6. Siapa saja? Yaitu ada 3, 12, 4, kemudian 7, 9, dan 8. Ya, jadi saya ulangi. Totalnya ada 6 koefisien. Koefisien itu adalah pendamping variabel, gitu ya.
Kemudian ada yang konstanta, itu yang tidak punya variabel, yaitu angka 17. Jadi sekarang kalian sudah bisa membedakan antara koefisien, variabel, konstanta, dan juga ada istilah suku ya, sudah bisa membedakan semua ya. Ya, sekarang akan saya sajikan beberapa contoh ya, supaya kalian lebih memahami mana yang berupa polinomial dan mana yang bukan berupa polinomial. Ya. Untuk membedakan yang namanya polinomial sama yang bukan polinomial, itu cukup dilihat adalah pangkatnya ya, atau eksponennya. Ya, semua eksponen pada polinomial itu harus berupa bilangan bulat positif. Jadi kalau tidak bulat dan tidak berupa bilangan positif atau negatif, artinya ya, maka itu bukan polinomial. Oke, sekarang kita cermati pada contoh-contoh yang saya berikan. Oke, yang pertama saya berikan contoh yaitu 3x pangkat 4 min 7x pangkat 3 plus 13x kuadrat min 14x plus 29. Ya, kita lihat eksponennya semuanya berupa bilangan bulat positif, sehingga ini merupakan polinomial ya, tapi punya namanya dia dilihat dari pangkat tertingginya. Karena pangkat tertingginya adalah 4, maka polinomial ini bisa dikatakan atau dinamai dengan polinomial berderajat 4 ya, karena pangkat tertinggi itu adalah 4. Ya, yang berikutnya adalah 6x pangkat 6 plus 4x pangkat 5 plus x pangkat 3 min 6x. Ya, kalau kita lihat dari bentuk ini ya, ini semuanya merupakan bilangan bulat positif untuk eksponennya ya. Maka ini merupakan polinomial dengan nama yaitu polinomial berderajat 6. Gitu ya, bisa paham ya. Oke, kalau sudah paham, sekarang kita ke contoh berikutnya ya. Yang contoh berikutnya itu adalah x pangkat 5 plus 2 per x pangkat 3 ya, min x kuadrat min 8 ya. Kalau kita lihat di sini sekilas semuanya pangkatnya berupa bilangan bulat positif ya, tapi ternyata ini kalau kita ubah bentuknya itu ternyata akan muncul ada yang pangkatnya tidak positif ya. Yaitu siapa? Itu tentunya yang paling aneh di sini ya. Yang paling aneh itu ada yang bentuknya per ya. Nah, itu kalau kita uraikan, ini yang bentuk atau suku keduanya ini bisa diuraikan atau penyebut itu kalau naik menjadi pembilang atau menjadi di atas per, maka pangkatnya akan berubah menjadi negatif. Jadi bentuknya akan menjadi seperti ini. Karena salah satu pangkatnya yaitu yang min 3 ini merupakan bilangan bulat negatif atau tidak positif, maka artinya bentuk ini bukan polinomial. Begitu ya. Ya, untuk lebih jelasnya lagi saya berikan satu contoh. Ya, contoh berikutnya adalah 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 2 akar x. Sekilas kita lihat tidak ada yang pangkat negatif ya. Apakah semuanya itu pangkatnya bulat? Sekilas juga terlihat bulat semua ya. Nah, tapi coba kita olah lagi ya. Kita ubah bentuk persamaannya ini, ternyata bentuk akar bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan, menjadi x pangkat setengah ya, seperti ini. Ya, jadi sekarang bentuknya menjadi 2x pangkat 3 min 9x kuadrat min 2x pangkat setengah. Nah, pangkat setengah ini merupakan bilangan pecahan, bukan bilangan bulat. Jadi ini yang menyebabkan bentuk ini bukan polinomial, gitu ya. Jadi karena ada pangkat yang bukan bilangan bulat, ya maka bentuk ini bukanlah merupakan polinomial. Begitu ya, bisa dipahami. Oke,
Nah, dari sini kalian sudah bisa membedakan mana bentuk yang merupakan polinomial, mana yang bukan polinomial. Baiklah, sekarang kita sudah masuk pada operasi hitung polinomial. Operasi hitung pada polinomial ini yang akan kita bahas mencakup 3 operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Sedangkan untuk yang operasi hitung pembagian, nanti ini akan dibahas secara terpisah ya. Ya, untuk operasi hitung pada polinomial ini sebenarnya menggunakan prinsip yang sudah kalian pelajari saat duduk di bangku sekolah menengah pertama, yaitu aljabar ya. Karena sudah pernah dipelajari pada saat di SMP, maka sekarang kita membahasnya dengan membahas suatu permasalahan saja. Saya sajikan sebuah permasalahan sebagai berikut, yaitu sebidang tanah perkebunan berbentuk trapesium dengan panjang sisi yang sejajar, yaitu x pangkat 3 plus x dalam 1 meter, dan sisi yang sejajar satu lagi yaitu 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x min 8 dalam satuan meter. Jika jarak kedua sisi sejajar tersebut adalah x kuadrat plus 9 dalam satuan meter, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Nih, lihat gambarnya ya. Kemudian permasalahan ini ada yang ditanyakan, yaitu yang pertama, jika di tengah tanah dibangun jalan dengan lebar jalan x pangkat 3 meter, maka tentukan luas tanah tersebut ya. Jadi di tanah yang berbentuk trapesium ini ada jalan yang melintas ini ya, di tengah-tengah. Nah, ini lebarnya dari samping kiri ke kanan sini adalah x pangkat 3 meter. Nah, nanti diminta untuk menentukan luas tanah yang digunakan untuk perkebunan ya, yaitu yang warna hijau ini ya, gitu ya. Ya, kemudian permasalahan yang kedua, jika setiap x bernilai 2 meter, tentukan luas tanah perkebunan. Ini permasalahannya. Nah, sekarang mari kita bahas. Untuk permasalahan yang pertama, tadi diketahui jika tanah dibangun jalan dengan lebar x pangkat 3 meter, maka tentukan luas tanah tersebut. Untuk menyelesaikan soal ini ya, kita akan merumuskan dulu ke dalam bentuk rumus matematika sehingga nanti akan lebih mudah dalam perhitungan ya. Karena pada permasalahan ini diketahui bahwa bentuk dari tanahnya adalah berupa trapesium ini ya. Ya, kemudian kita ketahui juga bentuk jalan raya kan sudah otomatis itu memanjang ya, berarti bentuknya adalah persegi panjang. Maka kita bisa merumuskan luas yang digunakan untuk perkebunan, itu berarti kita bisa merumuskannya menjadi luas tanah dikurangi dengan luas jalan ya. Jadi luas perkebunan yang bisa kita gunakan untuk menanam itu adalah luas trapesium dikurangi dengan luas persegi panjang, begitu ya. Nah, untuk luas trapesium itu adalah setengah dari jumlah sisi sejajarnya kemudian dikalikan tinggi ya. Kemudian luas persegi panjang seperti kita ketahui yaitu panjang dikali lebar. Kemudian kita masukkan saja untuk yang diketahui dari permasalahan ini, yaitu sisi-sisinya kita masukkan ya. Untuk sisi sejajarnya yaitu tadi adalah x pangkat 3 plus x, jadi kita tuangkan di sini x pangkat 3 plus x dijumlahkan dengan sisi sejajar satu lagi yaitu yang 3x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus x min 8. Ini kita jumlahkan dengan sisi sejajar yang tadi ya, yang pertama. Setelah itu kita akan mengalihkannya dengan tingginya atau jarak dua sisi sejajar ya, yaitu jaraknya adalah x kuadrat plus 9 ya. Nah, ini adalah menghitung luas yang trapesium tadi ya. Sedangkan untuk luas jalannya berupa persegi panjang, maka kita masukkan panjang dan lebarnya. Nanti lebar jalannya adalah x pangkat 3 meter, kemudian panjangnya anggap aja yang ketinggi ke atas itu yang panjang karena bentuknya panjang ya, jadi x kuadrat plus 9. Jadi luasnya bisa dihitung dengan x pangkat 3 dikali x kuadrat plus 9 gitu ya. Nah, kemudian kita hitung saja, yaitu kita hitung penjumlahannya dulu ya. Untuk penjumlahan, maka yang bisa dijumlahkan suku yang berupa suku sejenis ya.
itu misalkan X pangkat 3 nanti ketemunya sama dengan yang ada X pangkat 3 nya juga ya. Untuk yang X pangkat 1 ini juga ketemunya nanti sama X yang pangkat 1. Kalau tidak ada yang sejenis maka ya udah tulis apa adanya aja begitu ya. Ya, kita jumlahkan dulu. X pangkat 3 ditambah dengan 3X pangkat 3 itu hasilnya adalah 4X pangkat 3. Kemudian X saja atau X pangkat 1 itu ketemu dengan X pangkat 1 ya, ini kebetulan koefisiennya 1 semua, maka 1 tambah 1 adalah 2, maka kalau dijumlahkan jadi 2X. Ini ya yang tengah-tengah ya. Nah, ini asalnya dari sini, ini tidak mengalami perubahan karena tidak punya teman yang sejenis ya. Jadi tidak bisa dijumlahkan ya, maka tetap. Begitu pula untuk yang min 8 juga tetap min 8. Begitu ya. Ya, untuk luas jalannya kita hitung yang warna biru ini. Kita kalikan X pangkat 3 dikalikan dengan X kuadrat. Ini adalah perkalian polinomial, sehingga nanti kalau dikalikan nanti kita tinggal menjumlahkan pangkatnya saja. Ini pangkat 3, ini pangkat 2, maka akan jadi 3 plus 2 pangkatnya yaitu X pangkat 5 gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini X pangkat 3 dikalikan dengan 9, maka akan jadi 9X pangkat 3. Ya, berikutnya kita akan menyederhanakan bentuknya dengan cara mengalihkan yang panjang ini dengan setengah ya. Berarti ini menjadi 4X pangkat 3 dikalikan setengah kan menjadi 2X pangkat 3. Ini juga 2X kuadrat dikali dengan setengah, 2-nya hilang jadi X kuadrat. Kemudian ini juga 2X dikalikan dengan setengah akan menjadi X saja. Kemudian min 8 dikalikan dengan setengah itu adalah min 4 gitu ya. Kemudian berikutnya nanti baru kita mengalihkan dengan jarak dua sisi sejajarnya yaitu yang X kuadrat plus 9. Yuk kita sekarang kalikan. Yuk kita hitung 2X pangkat 3 dikalikan dengan X kuadrat, ini pangkat 2, ini pangkat 3, maka akan menjadi 2X. 2 tambah 3 adalah 5, maka 2X pangkat 5 gitu ya. Kemudian kita kalikan lagi X kuadrat dengan X kuadrat ya. 2 tambah 2 adalah 4, maka menjadi X pangkat 4 gitu ya. Kemudian kita kalikan lagi X dikalikan X kuadrat maka jadi X pangkat 3 ya. Berikutnya min 4 dikalikan dengan X kuadrat akan menjadi min 4X kuadrat ya. Setelah itu tadi semua kita kalikan dengan yang bagian suku depannya, maka sekarang kita tinggal kalikan dengan suku belakangnya yang 9 ya. Semua ini kita kalikan dengan 9, maka akan ketemu 2X pangkat 3 dikalikan 9 itu adalah 18X pangkat 3. Kemudian X kuadrat dikalikan 9 adalah 9X kuadrat. Kemudian ditambah dengan X dikalikan 9 adalah 9X. Dan yang ujung terakhir ini min 4 dikalikan 9 adalah min 36 ya. Baiklah, sekarang kita sederhanakan ya dengan cara membuka tanda kurung yang di bagian belakang ini ya. Kalau kita buka akan menjadi seperti ini ya. Ini negatif dikalikan dengan ini X pangkat 5 akan menjadi negatif X pangkat 5. Kemudian negatif ketemu sama 9X pangkat 3 itu menjadi negatif 9X pangkat 3. Jadi akan terbentuk bahwa luas perkebunannya adalah seperti ini ya, panjang sekali ya. Ya, nah ini masih bisa kita sederhanakan karena di dalam sini ada unsur-unsur atau suku-suku yang sejenis ya. Ya, kita hitung 2X pangkat 5 nanti ketemu sama min X pangkat 5, 2 kurangi 1 itu adalah 1, berarti menjadi X pangkat 5 ya. Dan X pangkat 4 tadi tidak punya suku sejenis ya, jadi tetap saja X pangkat 4. Kemudian untuk yang ini X pangkat 3 ketemu sama 18X pangkat 3 ketemu dengan min 9X pangkat 3. Jadi bisa kita hitung 1 ditambah 18 kan 19 dikurangi dengan 9 berarti 10. Maka hasilnya adalah 10X pangkat 3 ya. Kemudian yang X pangkat 2 ini ada min 4X pangkat 2 ditambah dengan 9X pangkat 2. Min 4 ditambah 9 itu adalah 5, jadi menjadi 5X kuadrat ya. Kemudian ditambahkan dengan yang unsurnya X pangkat 1 atau X saja, yaitu
9x ya. Ini kebetulan hanya ada satu saja, jadi ditulis saja 9x. Kemudian yang konstantannya juga cuma sendirian ya, cuma min 36, maka langsung ditulis saja min 36 ya. Jadi luas tanah yang digunakan untuk perkebunan adalah X pangkat 5 plus X pangkat 4 plus 10 X pangkat 3 plus 5X kuadrat plus 9X min 36. Ini kalau dikasih satuan, ini satuannya adalah meter persegi ya. Jadi untuk permasalahan yang pertama jawabannya adalah dalam bentuk polinomial. Ya, kita masuk ke pembahasan untuk permasalahan yang kedua. Pembahasan yang pertama tadi, yang itu hasilnya adalah berupa polinomial. Jadi kita belum jelas ini ukuran luasnya itu seberapa, kita nggak tahu ya. Oleh karena itu di permasalahan yang kedua kita akan menghitungnya. Ya, jika setiap x bernilai 2 meter, tentukan luas tanah perkebunan. Jadi untuk yang permasalahan yang kedua kita adalah menentukan nilai polinomial. Ya, kita akan membahasnya dengan menggunakan metode namanya adalah metode substitusi ya. Karena diketahui pada permasalahan sebelumnya yaitu bahwa luas perkebunannya dalam bentuk fungsi polinomial, yaitu bentuknya adalah Lx sama dengan x pangkat 5 plus x pangkat 4 plus 10 x pangkat 3 plus 5x kuadrat plus 9x min 36. Maka tinggal kita masukkan atau menggantikan x nya dengan 2 ya. Oke, kita substitusi aja ke dalam fungsi ini sehingga menjadi seperti ini ya. Kita gantikan x dengan 2 akan menjadi L2 ya, sama dengan 2 pangkat 5 plus 2 pangkat 4 plus 10 dikalikan 2 pangkat 3 plus 5 dikalikan 2 pangkat 2 plus 9 dikali 2 dikurangi 36. Bisa kita hitung bahwa 2 pangkat 5 itu adalah 32, sedangkan 2 pangkat 4 itu adalah 16. Dan kita hitung yang ini, 2 pangkat 3 itu 8 kali 10 adalah 80. Kemudian 2 pangkat 4 adalah 4 kalikan 5 adalah 20. Kemudian 9 dikalikan 2 adalah 18. Dikurangi dengan 36. Kita sederhanakan lagi, kita hitung yang bagian positif ini, 32 ditambahkan dengan 16 ditambahkan dengan 80 ditambahkan dengan 20 ditambahkan dengan 18. Hasilnya adalah 166 ya. Tinggal kita kurangkan dengan yang 36 ya, maka kita peroleh luasannya yaitu 130. Jadi kesimpulannya bahwa luas tanah yang digunakan untuk perkebunan adalah 130 meter persegi ya. Jadi sudah terlihat ya, dengan menggunakan metode substitusi ini kita bisa memperoleh nilai dari polinomial tersebut ya. Dengan nilai seperti ini kita akan terbayangkan untuk luasnya itu seberapa gitu ya, karena sudah berupa bentuk bilangan real. Oke, begitu. Kalau masih ada kesulitan atau mungkin tadi terlalu cepat, bisa di replay ya dari bagian yang kalian belum paham ya. Kalau masih kesulitan, kalian juga bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar di video ini. Oke, begitu ya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon dukungannya untuk memberikan like, subscribe, dan juga komennya terhadap video ini. Semoga video ini bisa menjadi video yang bermanfaat dan bisa membantu kalian semua dalam belajar di rumah. Jangan lupa untuk share video ini ke seluruh anggota keluarga, teman, atau sahabat yang kalian kenal. Ya, untuk pintar matematika, kalian cukup menjadi pribadi yang Superman, apa itu? Suka pelajaran matematika. Belajar matematika, let's enjoy. Saya Supriyanto,